Anak-anak, untuk bab 2 kali ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan dan titik berat. Nah, untuk yang kesetimbangan atau keseimbangan sama saja ya. Keseimbangan statis itu dibagi dua, yaitu berdasarkan sistem partikel dan sistem benda tegar. Maksudnya, kalau sistem partikel itu berarti benda dianggap sebagai partikel. Contoh, kalau misalkan kasusnya adalah benda menggantung. Misal ada kasus seperti ini. Nah, bendanya memang bentuknya bulat seperti ini, seperti bola ya. Tapi ketika sistemnya yang dipakai adalah sistem partikel, maka kita menghitungnya menggunakan sistem partikel. Jadi bolanya itu dianggap sebagai partikel. Nah, karena dianggap sebagai partikel, maka geraknya adalah gerak translasi. Jadi tidak ada perputaran di situ, hanya gerak lurus saja yang ada. Karena hanya gerak lurus yang ada, maka syaratnya seimbang, maka sigma F sama dengan 0. Sama dengan hukum pertama Newton, itu syarat dari keseimbangan. Karena kita mengkajinya terhadap sumbu, maka dibagi menjadi 2, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nanti kita harus mengkaji dari dua sumbu untuk yang sistem partikel. Jika sistem benda tegar, maka bendanya dianggap sebagai benda tegar. Jadi bendanya itu bergeraknya dua macam, yaitu bergerak lurus dan bergerak melingkar atau translasi dan rotasi. Karena bergeraknya lurus dan melingkar, berarti syaratnya ada dua. Untuk yang gerak lurus syaratnya sama dengan yang sistem partikel, sigma F sama dengan 0 dan harus dikaji dari dua sumbu karena kita pakai sumbu koordinat. Dan syarat yang gerak rotasi, sigma torsi sama dengan 0. Begini. Jadi misalkan ada satu jembatan, terus di sini ada tumpunya. Ini contohnya yang benda tegar ya. Ada tumpunya, terus di sini ada orang misal. Nah, orang ini harus berjalan berapa meter supaya dia bisa seimbang. Itu contoh dari benda tegar. Jadi bendanya itu dianggap bisa bergerak memutar. Ini kan bisa bergerak memutar berarti papannya. Tapi kalau ini tidak bisa bergerak memutar. Untuk contoh soal yang sistem partikel sudah pernah saya berikan kan di catatannya. Saya berikan dua contoh soal A sama B dengan bentuk tali yang berbeda, tapi pada dasarnya untuk mengerjakannya caranya tetap sama. Untuk yang A di sini ada sebuah tabung ceritanya, terus diberi tali di kedua bagian. Jadi satunya talinya horizontal, satunya miring dengan sudut 60 derajat. Nah, di sini massa bendanya 0,6. Jadi ini massanya 0,6. Karena ini merupakan sistem partikel, maka ini dianggap sebagai partikel dan syaratnya adalah yang ini.